Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan belajar yaitu materi menikah dalam Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau, barang siapa yang acuh, tak peduli dengan pernikahan, falaysa minni, maka tidak termasuk bagianku. Nikah adalah suatu ibadah. Dengan pernikahan, seseorang menjadi sempurna imannya. Pernikahan merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Tidak akan sempurna seseorang imannya ketika dia belum menikah. Sebab ketika dia belum menikah, imannya baru 50%. Ketika sudah menikah, maka utuh menjadi 100%. Suatu kenikmatan yang luar biasa bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria untuk menikah. Menikah secara bahasa yaitu berkumpul, bersatu. Secara istilah yaitu pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya. Dengan akad itu menghalalkan yang sebelumnya diharamkan, setelah akad menjadi halal dan halal. Itulah pernikahan dalam Islam. Pernikahan hukumnya banyak, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan yang kelima yaitu ada yang haram. Mari kita pelajari. Pernikahan bisa berdampak menjadi hukum wajib ketika satu sudah memenuhi kriteria, yaitu mampu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan zahir maupun batin. Yang kedua, punya keinginan yang kuat. Yang ketiga, ketika dia tidak menikah, maka dia terjerumus dalam dosa besar, yaitu terjerumus dalam perzinahan. Maka ketika seseorang memenuhi kriteria tersebut, maka dia wajib menikah. Kemudian yang kedua, yaitu hukum menikah sunnah. Ketika mereka sudah mendapatkan satu, yaitu sudah bisa menafkahi zahir batin, sudah mempunyai pendapatan, sudah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, punya keinginan untuk menikah. Dan yang ketiga, yaitu andaikan dia tidak menikah, dia mampu menahan dan tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi perbedaannya, kalau wajib, kalau tidak menikah, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Tapi kalau sunnah, dia masih mampu menahan nafsunya, dan akhirnya dia mendapatkan sunnah, hukum sunnah untuk menikah. Yang ketiga yaitu mubah. Mubah ini bagi orang yang punya penghasilan tapi tidak ada keinginan untuk menikah. Jadi pernikahan tidak membuat dampak mereka. Pernikahan tidak membuat dampak ibadah mereka. Maka hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Kemudian yang keempat yaitu hukum makruh. Makruh ini bagi siapa? Bagi mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan, belum punya penghasilan, belum bisa mencukupi kebutuhan untuk dirinya maupun keluarganya. Tetapi dia ingin menikah. Maka dia hukumnya makruh. Seperti di masa-masa sekolah atau setelah sekolah, belum bekerja tapi ada keinginan untuk menikah. Kemudian yang kelima yaitu haram. Ketika dia ada niat buruk. Yang kedua, menyengsarakan salah satu pasangan, membuat pasangan menderita, timbul mafsadah, timbul sesuatu yang tidak diinginkan.
baik satu pasangan maupun kedua-duanya. Ketika hal itu terjadi, maka hukumnya haram. Itulah hukum-hukum pernikahan. Semoga kita bisa memahami dan akhirnya kita bisa melangkah lebih jauh. Syukur-syukur kita mampu bisa menyelesaikan, yaitu menjadi derajat, yaitu hukum sunnah, mendapatkan pahala apa yang kita lakukan, yaitu pernikahan. Semoga dengan materi pernikahan kita tetap semangat menjaga kondisi kita, menjaga tetap semangat belajar dan belajar. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.